Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Kisah, tempat kita menyelami cerita-cerita penuh hikmah dari masa lalu. Di antara sekian banyak kisah cinta dalam sejarah, ada satu kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keimanan. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak bisa bersatu, bukan karena tidak saling mencintai, tetapi karena perbedaan keyakinan dan takdir yang menguji mereka. Bayangkan, dua hati yang saling mencintai harus terpisah bertahun-tahun tanpa kepastian. Namun justru dari perpisahan itu lahir kisah cinta yang begitu indah di sisi Allah. Inilah kisah Zainab binti Muhammad SAW dan suaminya Abul Ash bin Rabi'. Sebelum mulai tolong subscribe, like, dan komen sejarah kisah. Terima kasih. Zainab binti Muhammad adalah putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah binti Khuwailid. Lahir di Mekah sekitar 23 tahun sebelum hijrah. Ia dikenal sebagai sosok wanita penyabar, setia, dan taat yang melalui perjuangan berat menghadapi cinta beda agama setelah memeluk Islam. Dan suaminya adalah Abu al-Ash bin ar-Rabi al-Quraisy. Sejarah Islam mengenangnya sebagai salah satu menantu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang wafat pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq itu merupakan suami dari Zainab radhiyallahu anha. Perjalanan cinta yang penuh haru dan ujian antara Zainab binti Muhammad, putri Rasulullah, dan suaminya Abu al-Ash bin Rabi'. Dalam sejarah Islam, karena harus melewati ujian iman, perbedaan agama, hingga perpisahan fisik yang panjang. Jauh sebelum Islam datang. Di masa ketika Mekah masih dipenuhi tradisi jahiliyah, Zainab menikah dengan sepupunya, Abul Ash. Zainab dan Abu al-Ash menikah sebelum masa kenabian. Pernikahan mereka sangat bahagia, dan Zainab sangat mencintai suaminya. Ibu Zainab, Khadijah, memberikan sebuah kalung sebagai hadiah pernikahan. Pernikahan itu penuh kebahagiaan, dipenuhi cinta dan ketulusan. Kalung dari Khadijah menjadi simbol cinta yang kelak akan menjadi saksi dalam ujian besar mereka. Waktu itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau mengumumkan kenabiannya, Abu al-Ash sedang di luar kota untuk keperluan dagang. Sepulangnya ke rumah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lalu mengabarkannya tentang peristiwa luar biasa itu. Sayangnya, suami Zainab hanya diam, tidak bereaksi terhadap berita diangkatnya sang mertua sebagai Nabi dan Rasul Allah. Zainab menjadi pengikut pertama yang memeluk Islam, sementara Abu al-Ash tetap memegang keyakinan nenek moyangnya. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Meskipun kaum Quraisy sempat menekan Abul Ash untuk menceraikan Zainab agar bisa menambah beban pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abul Ash dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan wanita manapun selain istrinya. Ia tetap mencintai serta menghormati istrinya. Satu rumah, dua keyakinan. Zainab memilih iman. Abul Ash memilih bertahan pada keyakinannya. Namun cintanya tidak berubah. Bahkan sampai ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan muslimin dari Makkah ke Madinah. Waktu terus berjalan hingga datang Perang Badar. Perang Badar dan perpisahan. Setelah Perang Badar, di mana Abul Ash menjadi tawanan perang umat muslim, ia dibebaskan dengan syarat harus mengirimkan Zainab dari Mekah ke Madinah. Zainab pun harus rela meninggalkan suaminya demi menaati perintah Allah dan ayahnya, sehingga mereka hidup terpisah selama bertahun-tahun. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika Zainab merasa sedih karena suaminya ditawan, ia mengirimkan sebuah kalung untuk menebus suaminya. Kalung tersebut ternyata milik ibunya, Khadijah binti Khuwailid, yang diberikan saat ia menikah. Melihat kalung itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat terharu
dan meminta para sahabat melepaskan Abul Ash serta mengembalikan kalung tersebut kepada Zainab. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, tetapi kenangan, cinta, dan pengorbanan. Namun, kebebasan itu dibayar dengan perpisahan. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Zainab yang saat itu sedang hamil diadang oleh kaum kafir Quraisy, Habbar bin Al-Aswad. Ia ditusuk hingga jatuh dari unta, mengakibatkan keguguran dan luka fisik yang parah. Meskipun mengalami luka fisik dan batin yang mendalam, terpisah dari suami dan keguguran, Zainab tetap melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk memenuhi perintah Allah. Luka itu bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Tahun ke-6 Hijriah, Abu Al-Ash membawa harta kaum Quraisy untuk diperniagakan ke Madinah. Tetapi pasukan muslim yang dipimpin Zaid bin Haritsah berhasil merebut harta yang dibawa Abu Al-Ash. Ini bukan penjarahan. Kaum Quraisy itulah yang telah merampas harta banyak orang Islam ketika pengikut Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum muslimin meninggalkan rumah dan harta benda mereka di Makkah. Benda-benda itulah yang kemudian dirampas kaum Quraisy. Dalam kejadian itu, Abu Al-Ash dapat melarikan diri. Ia menemui Zainab dan minta hartanya dikembalikan, lalu kembali ke Mekah. Kemudian Abu Al-Ash pergi ke Madinah lagi untuk masuk Islam dan menikah untuk kedua kalinya dengan Zainab. Qadarullah, Allah menakdirkan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada tahun ke-8 Hijriah di usia 30 tahun, tidak lama usai pernikahan kedua itu dengan Abu Al-Ash. Bagaimanapun, sang menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar. Hingga akhir hayatnya, ia termasuk pembela Islam yang utama. Cinta sejati bukan tentang selalu bersama, tapi kesetiaan. Meski dipisahkan waktu, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran tentang kesabaran, keimanan, dan cinta yang diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.